Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah jatuh sakit agak lama, sehingga kondisi beliau sangat lemah. Pada suatu hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta sahabat Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tidak lama kemudian, penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapat tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabat-sahabatku semua, aku ingin bertanya, apakah telah aku sampaikan semua kepadamu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah?" Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah SAW sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya sampailah kepada satu pertanyaan yang menjadikan para sahabat sedih dan terharu. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua sahabat diam, dan dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang dengan kita? Kitalah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Rasulullah SAW memulai pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangun seorang lelaki yang bernama Ukasyah, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya ini dianggap hutang, maka aku minta engkau selesaikan. Seandainya ini bukan hutang, maka tidak perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasyah." Maka Ukasyah pun mulai bercerita, "Aku masih ingat ketika terjadi perang Uhud dulu. Suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cambuk ke belakang kuda, tetapi cambuk tersebut tidak kena pada belakang kuda, justru terkena pada dadaku. Karena ketika itu aku berdiri di belakang kuda yang engkau tunggangi wahai Rasulullah." Mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang wahai Ukasyah. Kalau dulu aku pukul engkau, maka hari ini aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi, Ukasyah berkata, "Kalau begitu, aku ingin segera melakukannya wahai Rasulullah." Ukasyah seakan-akan tidak merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu, sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasyah, "Sungguh engkau tidak berperasaan Ukasyah. Bukankah baginda Nabi sedang sakit?" Ukasyah tidak menghiraukan semua itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah putrinya Fatimah. Kemudian Bilal pergi ke rumah Fatimah meminta cambuk itu. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah minta cambuk ini wahai Bilal?"
Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan oleh Ukasha untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangis, Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasha hendak pukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau pukul, pukullah aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Kemudian Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikan kepada Ukasha. Setelah mengambil cambuk, Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku orang yang pertama beriman dengan apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Akulah sahabatnya di kala suka dan duka. Kalau engkau hendak memukul, maka pukullah aku." Rasulullah SAW berkata, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar berdiri menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, kalau engkau mau memukul, pukullah aku. Dulu memang aku tidak suka mendengar nama Muhammad. Bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Tapi itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah. Kalau engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha menuju ke hadapan Rasulullah SAW. Tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasha sambil berkata, "Ukasha, pukullah aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku ini, wahai Ukasha." Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasha." Ukasha semakin dekat dengan Rasulullah. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Mereka berdua memegangi tangan Ukasha sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah. Dengan memukul kami, sesungguhnya itu sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan antara kakek dengan paman Ukasha." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasha berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Engkau duduk di atas dan aku di bawah. Kalau engkau mau aku pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah SAW memang manusia terbaik. Kekasih Allah itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas, Ukasha berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sangat geram mendengar perkataan Ukasha. Tanpa berlama-lama dan dalam keadaan sangat lemah, Rasulullah SAW membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah SAW yang sangat indah. Sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda bahwa Rasulullah sedang menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasha, segeralah dan janganlah kamu berlebih-lebihan, nanti Allah akan murka kepadamu." Ukasha langsung menghambur menuju Rasulullah SAW. Cambuk yang di tangannya ia buang jauh-jauh. Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah SAW seerat-eratnya. Sambil menangis sejadi-jadinya, Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, ampuni aku, maafkan aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti engkau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku dapat merapatkan tubuhku dengan tubuhmu.
Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena sesungguhnya aku tahu bahwa tubuhmu tidak akan dimakan oleh api neraka, dan sungguh aku takut dengan api neraka. Maafkan aku ya Rasulullah. Rasulullah SAW dengan tersenyum berkata, wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha. Semua sahabat meneteskan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian akhir dari kisah ini, semoga bermanfaat.